Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil masyariqi wal magharib. Khalaqal insana min tinin lazib. Thumma ja'alahu nutfatan baina sulbi wat tara'ib. Khalaqa minhu zawjahu wa ja'ala minhumal abna'a wal aqarib. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du, ikhwati wa akhwati fillahi ahabbani wa ahabbakumullah, saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita semua. Di hari yang penuh barakah ini, mari kita awali dengan memperbanyak puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia, baik itu nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat sehat wal afiyah, dan juga nikmat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis ini, majlis yang isinya membaca Al-Quranul Karim, meresapi dan mentadaburi serta menelaah lebih dalam tentang firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap dengan hal itu semua kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf, surah nomor yang ke-7 pada ayat yang ke-96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, yang artinya, dan sekiranya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kota, penduduk suatu desa, penduduk sebuah negeri, amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, niscaya akan kami bukakan untuk mereka semua barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan-keberkahan, baik keberkahan yang berasal dari langit, dari atas, dan keberkahan yang berasal dari bumi, wal ard, yang berada di bawah. Sehingga dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua, waktu kita terasa semakin barakah. Waktu yang terasa hanya 24 jam, ternyata kita bisa mampu melaksanakan hal-hal yang positif yang sebenarnya kalau diukur itu bisa membutuhkan waktu yang lebih daripada 24 jam. Kemudian Allah berkahi umur kita, sehingga dengan umur yang pendek dibandingkan umat-umat terdahulu, namun ternyata amalan yang dilakukan jauh lebih baik secara kualitas dan kuantitasnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Sehingga dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga kita semakin barakah, harta benda kita semakin menghasilkan banyak-banyak kebaikan, dan itulah yang kita harapkan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada hari ini kita akan kembali mempelajari tentang surah yang sangat agung, surah Al-Adiyat, dan kita akan membaca, kemudian kita akan meresapi dan mentadabburi dan melihat beberapa tafsiran-tafsiran dari para ulama tentang surah yang agung ini. Seperti biasa kita akan memulai dengan membaca terlebih dahulu agar semakin barakah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Surah yang sangat agung dan surah yang sangat indah tatkala seseorang membacanya dengan penuh peresapan dan dengan sepenuh hati. Kita lihat surah ini adalah surah yang sangat digemari oleh kaum muslimin ketika sedang sholat. Dan mungkin kita sering mendengarkan secara seksama tatkala imam membaca surah ini. Namun yang sangat disayangkan, banyak di antara kaum muslimin yang membaca surah ini kurang bagus daripada tajwidnya. Dan terkadang yang lebih menyedihkan lagi, karena tidak mengetahui bahasa Arab, kekurangan pada tajwid tersebut dibiarkan terus-menerus bertahun-tahun, tidak mau untuk digali lagi, tidak mau untuk dibenarkan, tidak mau untuk direvisi, sehingga kesalahan itu terus berulang. Dan ternyata kalau diteliti secara makna, hal itu sangat rusak dan menyebabkan keagungan surah ini menjadi ternodai. Kita lihat misalkan ada kesalahan umum yang terjadi di masyarakat tentang surah Al-Adiyat. Sekurang-kurangnya saya kumpulkan ada 7 hal. Yang pertama, membaca surah Al-Adiyat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, membaca ketika bertemu dengan alif lam al-qamariyah, dibaca dengan cara qalqalah, dengan cara membal dan memantul. Padahal seharusnya membaca alif lam al-qamariyah tidak seperti itu. Membaca alif lam al-qamariyah sama seperti kita mengucapkan huruf L dalam bahasa Indonesia, tidak perlu dimembalkan. Ya, kita lihat misalkan ketika membuka ayat dengan wal adiyati dhabha, banyak di antara kaum muslimin membaca dengan wal adiyati dhabha, yang seharusnya wal adiyat tapi dibaca dengan wal adiyat. Wal adiyat, ada qalqalah pada lam ini, seharusnya tidak boleh. Kemudian di ayat yang kedua pun juga demikian, fal muriyat dibaca dengan fal muriyat. Fal muriyat itu merupakan kesalahan, ya, meskipun kalau kita lihat secara arti ini tidak merubah arti. Kemudian ayat yang ketiga pun juga demikian, fal mughirati subha dibaca dengan fal mughirati subha. Ya, 3 ayat ini yang merupakan awal dari setiap ayatnya, dan ini merupakan al-muqsam bihi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama tersebut, dibaca dengan membal dan qalqalah. Ini seharusnya tidak terjadi. Kemudian yang kedua, ketika masuk pada ayat yang kedua, yaitu fal muriyati qadha, membaca fal muriyati qadha, tidak sedikit juga kaum muslimin yang membaca dengan fal muriyati kadha atau qadha. Huruf qaf yang menyerupai huruf kaf, atau bahkan menjadi huruf kaf betul, menjadi
kadha. Ya, ini juga kesalahan, dan kesalahan ini sangat fatal. Kenapa? Karena ini merubah arti. Yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda yang al-muriyat, yang qadha, yang memercikkan api, karena qadha itu artinya adalah percikan api. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda yang berlari dan larinya itu sangat kencang, kemudian tapak kakinya memercikkan api. Qadha artinya adalah percikan api. Kemudian dirubah menjadi falmuriyati kadha atau qadha. Qaf yang menyerupai kaf atau menjadi kaf seutuhnya. Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena kadahun atau kadha itu maknanya adalah bekerja keras. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah yang lain. Surah Al-Insyiqaq, surah nomor ke-84 pada ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, sesungguhnya wahai manusia, ya, kalian para manusia itu bekerja keras menuju Allah Subhanahu wa taala. Famulaqih, kemudian kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata kadahan dan kadihun pada ayat yang ke-6 di surah Al-Insyiqaq itu artinya bekerja keras, beramal banyak-banyak. Karena di dunia inilah merupakan tempat kita bekerja keras, kemudian di akhirat adalah tempat kita beristirahat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu diperhatikan, ini sangat fatal kesalahannya tatkala merubah huruf qaf menjadi huruf kaf. Kemudian kesalahan yang ketiga pada ayat yang ketiga, falmughirati subha. Banyak yang membaca selain kesalahan yang di awal tadi yaitu fal, kemudian membaca di subha huruf sad. Ya, huruf sad sebelumnya di surah Al-Kafirun sudah kita pelajari bahwasannya huruf sad itu tidak perlu membulatkan bibir. Sad. Namun ketika sad itu ada atau bersyakal dengan dhammah, maka ini menjadi lain cerita. Kenapa? Karena dhammah itu masih intimamu asyafatain, mesti disatukan kedua bibirnya sehingga mesti memonyongkan atau membulatkan bibir, sehingga menjadi subha karena memang syaklnya dhammah. Nah, kesalahan yang umum ketika membaca subha tidak dengan huruf shad tapi dibaca dengan huruf sin, ya. Fal mughirati subha, berbeda sekali artinya, ya. Kalau fal mughirati subha artinya adalah dan demi kuda-kuda yang menyerang secara tiba-tiba di waktu subuh, di waktu pagi hari. Ya, kemudian dirubah menjadi subha memakai sin, ya. Ini artinya jauh sekali. Kenapa? Kalau yang subha artinya pagi-pagi, adapun kalau subha itu dari asal kata subhatun, bentuk pluralnya adalah subuha. Subha itu artinya adalah berenang, ya. Yasbah itu artinya berenang. Yang seharusnya yang dimaksud adalah kuda yang menyerang di waktu pagi hari, menjadi artinya kuda yang menyerang dalam kondisi berenang. Nah, ini arti yang sangat rancu, kesalahan yang sangat fatal di ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, fa'atharna bihi naqa'a. Ini juga banyak yang salah ketika mengucapkan fa'atharna, yang seharusnya nunnya adalah pendek, tidak ada imbuhan alifnya. Kemudian banyak di antara kaum muslimin dan para imam membaca dengan panjang. Fa'atharna bihi naqa'a. Nunnya diimbuhkan dengan alif. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini sangat fatal merubah arti. Yang seharusnya fa'atharna, nunnya sebagai nun niswah, nun yang menunjukkan feminim. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-adiyat, kuda-kuda perang, dan adiyat itu dalam gramatikal bahasa Arab itu muannats, yaitu feminim. Sehingga dibuatlah dengan fa'atharna, nun yang pendek tanpa alif. Fa'atharna bihi naqa'a, kemudian kuda-kuda tersebut menerbangkan debu karena akibat dari penyerangan yang mereka lakukan secara tiba-tiba dan secara berkelompok, maka menerbangkan debu-debu. Kemudian
dirubah menjadi fa'atharna bihi naqa. Ini kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena nun ketika diberikan imbuhan dengan alif artinya menjadi kami. Yang seharusnya dimaksud adalah kuda yang menerbangkan debu-debu menjadi fa'atharna bihi naqa, kemudian kami menerbangkan debu-debu. Ini kesalahan yang sangat fatal, merubah arti. Kemudian berikutnya lagi ayat yang kelima, kesalahan yang kelima dan ada pada ayat yang kelima. Mirip seperti sebelumnya, kalau yang tadi fa'atharna, sekarang fawasatna bihi jam'a. Ini pun juga banyak yang membaca dengan alif. Fawasatna bihi jam'a, dipanjangkan nunnya, padahal seharusnya tidak ada imbuhan alif di sana. Fawasatna bihi jam'a, yang semestinya artinya adalah kuda tersebut menyerang ke tengah, ya, kuda tersebut menyerbu ke tengah-tengah, menjadi artinya fawasatna bihi jam'a, kami yang menyerbu ke tengah-tengah. Ini juga kesalahan yang sangat fatal, tidak boleh terjadi seharusnya. Kemudian di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Ini merupakan ayat-ayat yang diakhiri dengan kata yang memiliki huruf qalqalah, sehingga harus dipantulkan atau dimembalkan secara jelas. Qalqalah yang kubra harus lebih jelas dibandingkan yang sughra, karena ini ada di akhir ayat, diwaqafkan, yaitu yang berbunyi apa? Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Ada d-nya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. 3 ayat ini diakhiri semuanya dengan huruf dal. Maka seharusnya dibaca dengan qalqalah. Maka kesalahan yang terjadi di masyarakat ketika membaca dalnya tanpa qalqalah, maka seolah huruf itu atau kata tersebut diakhiri dengan huruf ta. Ya, yang seharusnya innal insana lirabbihi lakanud dibaca dengan lakanud. Seolah-olah setelah waw ada huruf ta di akhirnya. Kemudian la syahid menjadi la syahid dengan ta juga. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid dibaca dengan ta juga. Maka ini pun juga bisa merubah arti. Dan artinya pun juga sama seperti sebelumnya, artinya sangat rusak. Kita lihat innal insana lirabbihi lakanud. Artinya lakanud itu betul-betul ingkar. Manusia betul-betul ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala secara tabiat seperti itu. Namun ketika dibaca dengan huruf ta, lakanud, artinya menjadi berubah. Karena kanud itu artinya bisa dua. Bisa artinya kuat, sehingga kalau ditambahkan dengan lam, betul-betul kuat di hadapan Allah. Padahal tidak seperti itu. Manusia sangat lemah di hadapan Allah yang maha kuat. Bisa juga kanut itu artinya busuk, ya, sehingga artinya menjadi sesungguhnya manusia di hadapan Tuhannya busuk. Nah, ini juga merubah arti dan sangat rusak ketika dibaca tidak menggunakan qalqalah. Maka perhatikan ini betul-betul. Kemudian la syahid. La syahid itu artinya menyaksikan. Ditambahkan lam berarti mana betul-betul menyaksikan. Artinya manusia itu tentang keingkaran mereka sebenarnya menyaksikan dan tahu betul tentang hal itu. Kemudian dibaca dengan tanpa qalqalah, dibaca dengan la syahid, dengan huruf ta. Maka ini pun juga menjadi berubah artinya. Kenapa? Karena kalau berubah menjadi dengan ta, la syahid itu artinya menjadi syahia yashha, yaitu adalah bernafsu atau berkeinginan. Maka itu ada istilahnya syahwah. Syahwatun itu keinginan, ya, nafsu. Maka kalau kita rubah menjadi la syahid, ini bisa kemungkinan la syahita atau la syahitu. Artinya adalah betul-betul aku bernafsu atau kamu bernafsu. Ya, la syahita, la syahitu, bisa dirubah la syahitum, la syahina, kami betul-betul bernafsu, betul-betul berkeinginan. Maka ini kesalahan yang sangat fatal. Yang seharusnya la syahid bermakna artinya betul-betul menyaksikan, ya. Kemudian dirubah menjadi la syahid, betul-betul aku bernafsu atau berkeinginan. Nah, ini sangat rusak, maka perhatikan betul. Kemudian la syadid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, ini pada ayat yang ke-8. Dan sesungguhnya manusia sangat cinta terhadap harta. Dan kecintaan itu betul-betul kuat. Lasyadid. Nah, ini kesalahan ada yang membaca tanpa qalqalah sehingga ini lasyadid dengan ta. Ini tidak ada artinya.
Tapi ada juga yang kesalahan membaca shin menjadi huruf sin. Lasadid. Banyak kaum muslimin dan khususnya pada orang-orang Indonesia ketika bertemu dengan ayat syadida dirubah menjadi sadida. Atau kebalikannya, bertemu dengan ayat yang sadida dirubah menjadi syadida. Nah, contoh misalkan kita buka surah An-Nisa pada ayat yang ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan sini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah mereka. Hendaklah mereka bertakwa. Kemudian wal yaqulu, dan hendaklah mereka berucap, bertutur kata yang sadida. Sadida itu artinya bertutur kata yang benar. Bukan ucapan yang bohong, ucapan yang tepat, yang baik. Kemudian dirubah menjadi syadida. Syadida artinya keras, menjadi bertuturlah dengan ucapan yang keras. Ini sangat berlawanan. Begitu juga di ayat ini, yang seharusnya dibaca la syadid, sangat keras, artinya kecintaan manusia betul-betul sangat cinta, kemudian dirubah menjadi la sadid. Nah, ini artinya menjadi apa? Betul-betul benar, ya, betul-betul tepat. Maka ini salah sekali kalau dari segi arti. Maka tolong perhatikan tentang kesalahan yang ke-6 ini. Kemudian kesalahan yang ke-7 dan kesalahan yang terakhir, yaitu kita lihat terletak pada 3 ayat terakhir. Ayat ke-9, ayat ke-10, dan ayat yang ke-11. Yaitu adalah yang berbunyi, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Yaitu pada akhir ayat. Ayat yang ke-9, ke-10, dan ke-11 kita lihat tiga-tiganya diakhiri dengan huruf ra. Dan huruf ra, hukum huruf ra di dalam ilmu tajwid ada 2 macam ketika diwaqafkan. Yaitu imma dengan tafkhim. Tafkhim itu artinya menebalkan, membesarkan, ya, biasa diistilahkan dengan ra besar, karena tafkhim itu asal katanya dari fakhamah, artinya besar. Kemudian dijadikan fakhama yufakhimu tafkhiman, artinya membesarkan atau menebalkan. Kemudian ada istilah namanya tarqiq. Tarqiq itu menipiskan, tidak ditebalkan, lawan daripada tafkhim. Yaitu adalah ketika ra diwaqafkan, kemudian huruf sebelumnya itu berharakat kasrah. Ya, saya ulangi, ketika ra-nya diwaqafkan sehingga dia menjadi sukun, kemudian huruf sebelumnya itu dibaca kasrah, maka itu harus tarqiq, harus tipis. Adapun ketika sebelum huruf ra adalah huruf yang bersyakal dhammah atau bersyakal alif, bersyakal fathah, maka ini dibaca dengan tafkhim. Dan khusus pada fathah ada beberapa ketentuan pengecualian. Nah, ketika dengan dhammah kita lihat, yaitu adalah أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Qubur. Sebelum huruf ra ada waw yang sukun dan menjadi mat, kemudian sebelumnya ada huruf ba. Dan huruf ba ini bersyakal berharakat dhammah. Maka ketika mengucapkan huruf ba, kita akan memajukan bibir dan membulatkan bibir karena indhimamu asyafatain. Qubu, kemudian masuk ke huruf ra. Maka ra-nya dibaca dengan tebal. Menjadi seperti apa? Qubur. Ra-nya tetap dalam kondisi mulut membulat. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Sama, as-sudur juga demikian, tafkhim ditebalkan ra-nya. Ra-nya tetap diucapkan dengan tebal dalam kondisi mulut tetap membulat. Kemudian di ayat yang terakhir yang ke-11 barulah itu ra-nya tarqiq, ditipiskan. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. La khabir. Nah, ra-nya tipis. Ya. Jadi inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Tipis saja ra-nya. Nah, ini merupakan 7 kesalahan
yang terjadi tatkala membaca surah Al-Adiyat. Adapun tentang tafsiran dan tadabbur kita pada hari ini, kita awali dengan status surah Al-Adiyat. Status surat, ternyata surat Al-Adiyat hanya memiliki nama lain, yaitu satu saja, yaitu namanya hanya surah Al-Adiyat saja atau surah Wal-Adiyat. Adapun surah Al-Adiyat ini seperti yang tercantum di dalam mushaf kita yang kita miliki, yaitu tertulis Suratul Adiyat. Dan penulisan ini merupakan penulisan yang sudah mutawatir dari generasi sahabat. Mereka menuliskan demikian, Suratul Adiyat. Adapun ketika bernama dengan Wal Adiyat, ini merupakan penamaan-penamaan yang diberikan oleh para sahabat, dan khususnya seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah mengatakan, nazalat suratu Wal Adiyat, ditambahkan dengan waw di depannya seperti ayat yang pertama, di Makkah. Kata Abdullah bin Abbas, diturunkan di Makkah. Ini yang ditemukan menurut riwayat Ibnu Mardawih. Ada juga di dalam kitab-kitab tafsir ya tentang penamaan surat Wal Adiyat. Ya. Umumnya para ulama mengenal surat ini dengan Wal Adiyat, sebagaimana mereka mengenal dengan nama Al-Adiyat dengan tambahan imbuhan waw di depannya, yaitu wawul qasam, waw yang menunjukkan sumpah. Seperti misalkan di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, kitab tafsir miliknya Al-Imam Muhammad Al-Qurtubi, dan juga Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayyil Quran, tafsir miliknya Al-Imam At-Tabari, kemudian juga tafsir miliknya Al-Imam Al-Baydawi yang bernama Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Itu juga mereka semua menuliskan dengan nama Surah Wal Adiyat. Sehingga surat ini umum para mufassir menyebutkan terkadang Al-Adiyat, terkadang juga surah Wal Adiyat. Kemudian kita temukan juga misalkan di dalam kitab hadis, ya, tatkala kita membuka hadis Al-Mustadrak, kitab miliknya Al-Imam Al-Hakim. Beliau menuliskan dan mengumpulkan hadis-hadis yang tidak dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, namun tetap beliau teliti dan beliau saring sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka beliau buat dengan nama kitab Al-Mustadrak. Para ulama membuat atau mengenali dengan nama Mustadrak Al-Hakim. Al-Hakim ternyata membabkan surat Wal Adiyat. Sehingga banyak sekali para ulama yang menyebut surat Al-Adiyat ini dengan surah Wal Adiyat. Kemudian kita lihat jumlah ayatnya, seperti yang tadi kita sudah baca, ada 11 ayat dan para ulama sepakat dengan jumlahnya dan juga sepakat dengan peletakan nomor ayatnya. Kemudian kita lihat nuzul daripada surah Wal Adiyat, ini seperti yang tadi kita dengar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan nazalat suratu Wal Adiyat di Makkah. Turunnya surat Al-Adiyat ketika Nabi SAW masih berada di Mekah, masih berada di fase berdakwah di kota Mekah. Belum Nabi SAW berangkat untuk hijrah ke Madinah. Sehingga kita lihat urutan nuzulnya termasuk urutan yang awal-awal. Ya, surah Al-Adiyat meskipun kita lihat di mushaf itu berada pada urutan nomor ke-100 sebelum surat Al-Adiyat, yaitu surah nomor ke-99, surah Az-Zalzalah. Kemudian surat nomor ke-101-nya adalah surah Al-Qari'ah, sehingga surat Al-Adiyat diapit antara surat Al-Qari'ah dan surah Az-Zalzalah. Namun ternyata urutan secara nuzul surat ini diturunkan pada nomor yang ke-14. Ya, kita hitung lagi sebelumnya, seperti sebelumnya, surat yang pertama diturunkan surah Al-Alaq, kemudian surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, kemudian surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, kemudian surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, kemudian surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Masad atau surah Al-Lahab, kemudian yang ke-7 surah At-Takwir, kemudian yang ke-8 surah Al-A'la yang sudah kita bahas sebelumnya, kemudian surah yang ke-9 yaitu surah Al-Lail, kemudian yang ke-10 surah Al-Fajr, kemudian surah yang ke-11 surah Asy-Syarh atau surah Alam Nashrah atau surah Al-Insyirah. Kemudian surah yang ke-12 surah Ad-Duha,
kemudian setelah itu surah Al-Asr yang ke-13, kemudian yang ke-14 adalah surah Al-Adiyat, dan yang ke-15 adalah surah Al-Kautsar. Nah, kemudian kita lihat kategori surat Al-Adiyat ini termasuk surah Al-Mufassal, dan insya Allah surat-surat yang berada di juz 30 dan juz 29 dan juz 28 semuanya disebut dengan surah Al-Mufassal, yaitu surat yang pendek-pendek, surat yang ayatnya pendek-pendek, kemudian surat yang banyak dipisahkan dengan basmalah. Dan di antara surat Al-Mufassal, para ulama pun membagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu ada yang tiwalul mufassal, mufassal yang panjang-panjang, kemudian ada yang awsatul mufassal, mufassal yang pertengahan, tidak begitu panjang dan tidak begitu pendek, dan yang terakhir qisarul mufassal, ya. Dan tiwalul mufassal, beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan dari awal surah Qaf, yaitu surat ke-50. Ada juga yang mengatakan dari Al-Hujurat, seperti Al-Imam Az-Zamakhsyari. Dari Al-Hujurat atau dari Qaf itu disebut dengan surah tiwal al-mufassal, yaitu mufassal yang panjang-panjang. Artinya meskipun ayatnya pendek-pendek tapi jumlah ayatnya panjang. Kita lihat seperti surat Qaf panjang, kemudian surat At-Tur, kemudian surah An-Najm, kemudian surah Al-Qamar, kemudian Ar-Rahman, dan seterusnya surah Al-Waqiah. Kemudian yang awsatul al-mufassal yaitu dimulai dari surat At-Tariq kemudian sampai dengan surah Al-Bayyinah, itu disebut dengan awsatul mufassal karena surah At-Tariq pendek ayatnya, kemudian jumlah ayatnya pun juga tidak sebanyak dengan surat yang disebut dengan tiwal al-mufassal. Kemudian setelah surah Al-Bayyinah yaitu surah Az-Zalzalah, surah nomor ke-99. Mulai dari surah Az-Zalzalah ini maka semuanya disebut dengan surah Qisarul Mufassal sampai dengan surat yang ke-114, yaitu An-Nas. Sedangkan surah Al-Adiyat dia masuk dalam surat Qisar Al-Mufassal karena dia berada pada urutan yang ke surat nomor ke-100. Sehingga dimulai dari 99 yaitu Az-Zalzalah, kemudian surat ini Al-Adiyat 100, kemudian Al-Qari'ah dan seterusnya sampai dengan surah An-Nas disebut dengan Qisar Al-Mufassal. Adapun untuk keistimewaan dan keutamaan surah Al-Adiyat, ternyata tidak ditemukan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan dan keistimewaan secara khusus untuk surat Al-Adiyat. Ya, yang justru banyak saya temukan adalah surat hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada yang sampai hadis yang palsu. Kemudian ada juga ungkapan-ungkapan para ulama tentang keutamaan dan keistimewaan surat Al-Adiyat, yang mana ini semua tidak bisa kita jadikan hujjah tentang keutamaan khusus untuk surat Al-Adiyat. Adapun kalau keutamaan meresapi dan mentadabburinya, ini berarti sama seperti surat-surat yang lain karena dia tidak memiliki keistimewaan khusus pada surat tersebut. Di antaranya saya mungkin akan sebutkan beberapa hadis-hadis yang palsu tentang hal ini sehingga bisa dijadikan bahan kewaspadaan bagi kita semua, sehingga tidak meyakini tentang keistimewaan pada ucapan hadis tersebut. Di antaranya ada hadis yang dihukumi oleh para muhaddisin dengan hadis dhaif, yaitu adalah hadis riwayatnya Al-Hasan Al-Basri, dan dia seorang tabi'in, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, karena sesungguhnya silsilah dan rangkaian sanad hadis itu harus bersambung sampai dengan ke Nabi SAW. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri pernah menyatakan qala Rasulullah SAW tanpa diketahui dari mana dia mendengar. Seharusnya dia mendengar dari sahabat. Kemudian dari sahabat menyatakan Nabi SAW bersabda. Namun Al-Hasan Al-Basri menyatakan idza zulzilat ta'dilu nisfal Quran. Surat idza zulzilat yaitu Az-Zalzalah setara dan senilai dengan setengah Al-Quran. Bahkan melebihi dengan surat Al-Ikhlas yang sebelum sudah kita bahas. Kalau surat Al-Ikhlas adalah sepertiga. Di sini disebutkan idza zulzilat adalah setengah. Kemudian wal adiyat, sedangkan surat Al-Adiyat pun juga sama, ta'dilu nisfal Quran, ya, menyamai dan senilai dengan setengah daripada Al-Quranul Karim. Ini merupakan hadis yang kebanyakan umumnya para ulama mendhaifkan dengan dhaif yang sangat buruk, bahkan ada yang sampai memalsukan hadis ini, ya, artinya dihukumi palsu. Kemudian ada lagi yang menyebutkan man qara'a surat Al-Adiyat wa admana qira'ataha, barang siapa yang membaca surat Al-Adiyat kemudian dia sangat tergila-gila dengan surat tersebut. Artinya kecanduan, admana itu
Kemudian ba'athahullahu azza wa jalla ma'a amiril mu'minina alaihi salam yaumal qiyamati. Katanya, barang siapa membaca surat Al-Adiyat, kemudian dia sering membaca yang sangat senang dengan surat tersebut, maka kelak Allah akan membangkitkan dia nanti bersama dengan para amirul mukminin, pemimpin-pemimpin kaum mukminin alaihi salam yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, khosotan, dalam kondisi istimewa, khusus, ya. Jadi kelasnya kelas khusus ketika dibangkitkan bersama dengan para amirul mukminin, dan katanya adalah fi hajrihi wa rufaqaihi, dalam kondisi dia dinaungi oleh amirul mukminin tersebut dan wa rufaqaihi, dalam kasih mereka. Nah, ini hadis yang dihukumi oleh para ulama dengan maudhu alias hadis yang palsu, bukan dari Nabi SAW, tidak boleh dinisbatkan dan dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang menyebutkan man qara'aha, barang siapa membaca surat Al-Adiyat, u'tiya minal ajri ashra hasanatin, maka dia akan diberikan pahala sebanyak 10 kebaikan. Kemudian apa? Bi'adadi man ya'til Muzdalifah, dengan sejumlah orang-orang yang mendatangi Muzdalifah, wa yashhadu jam'an, dan mereka semua bersaksi atas hal itu. Nah, ini juga hadis yang dihukumi para ulama dengan hadis maudhu atau palsu. Kemudian ada lagi riwayat lain yang menyebutkan bahwasannya Ali radhiyallahu taala anhu pernah diberikan pesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pesan, ya Ali, wahai Ali, man qara'aha, barang siapa yang membaca surat Al-Adiyat, faka'annama kasa kulla yatimin fi ummati, maka dia seumpama telah memberikan setiap anak yatim pakaian, ya, memberikan pakaian kepada setiap anak yatim dari umatku. Wa a'tahu Allahu bi kulli ayatin qara'aha hadiqatal jannah, dan Allah kelak nanti akan memberikan di surga nanti taman-taman surga di setiap ayat yang dia baca. Jadi kalau dibaca 11 ayat berarti diberikan 11 taman, semakin banyak lagi taman surga tersebut. Ini juga hadis yang dihukumi oleh para ulama dengan hadis maudhu', artinya hadis palsu. Sehingga dari sini kaum muslimin perlu waspada, tidak perlu meyakini tentang keutamaan khusus pada surah Al-Adiyat. Adapun kalau kita meyakini keutamaan surah Al-Adiyat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang penuh keberkahan dan banyak pahala yang kita dapat raih dari sini, seperti keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasannya la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak pernah mengatakan alif lam mim itulah satu huruf, akan tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, sedangkan setiap satu huruf dikalikan 10. Maka kita bisa mengambil keumuman hadis tersebut untuk surat Al-Adiyat, sehingga dibaca 11 ayat, kemudian kita lihat huruf-hurufnya, kita hitung, maka itu menjadi keutamaan khusus bagi surat Al-Adiyat dalam ruang lingkup hadis yang umum tadi. Adapun kalau menyebutkan keistimewaan khusus untuk surat Al-Adiyat, maka ini dibutuhkan dalil dan ternyata tidak ditemukan.